Baik anak-anak, kita ketemu lagi dalam materi statistika. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita memahami tentang pengertian daripada statistika itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal satu bentuk penyajian data yang disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, pada kesempatan ini kita belajar dulu apa sih distribusi frekuensi dan bagaimana cara membuatnya. Ya, gitu. Oke. Nah, pengertian daripada distribusi frekuensi itu adalah ya pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Nah, itu disebut sebagai distribusi frekuensi atau bisa juga disebut dengan tabel frekuensi. Nah, kalau kita lihat di sini maka sebuah data mentah atau data yang belum diolah sama sekali itu bisa kita proses ya menjadi data berkelompok. Nah, jadi distribusi frekuensi ini sudah merupakan data berkelompok. Nanti muncul pertanyaan ya, bagaimana caranya kan? Oke. Nah, ini kan ini contoh saja. Katakan ada data seperti ini atau data tunggal atau data mentah. Nah, begini kan, kalau di data tunggal atau data mentah ini kan kita belum bisa berbicara banyak tentang ini. Kita tidak mengerti ini, ya, karena kita hanya melihat angka-angka saja di sini. Nah, tapi setelah misalnya dia diproses ya menjadi sebuah distribusi frekuensi seperti ini, ada interval kelas, ada frekuensi, maka di sini kita sudah bisa mengerti atau bisa berbicara banyak tentang tabel ini. Misalnya di sini kita tahu dari 16 sampai 25, entah apapun ini, katakanlah berat atau apa, dari 16 sampai 25 itu ada 5 ya. Nah, itu. Yang paling banyak di data ini adalah di rentang antara 46 sampai 55. Nah, ini ya, baru kita bisa hitung nih jumlah seluruhnya data itu 35. Ketika kita jumlahkan ada 35 data ya. Data yang ini jumlahnya semua 35. Nah, bisa kita berbicara jauh lagi, menghitung persentase dan lainnya. Nah, sekarang yang akan kita pahami bagaimana sih caranya, merubah sebuah data tunggal atau data mentah menjadi data berkelompok yang merupakan distribusi frekuensi itu. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nah sebelum kita mempelajari tentang bagaimana caranya, kita pahami dulu beberapa istilah penting dari sebuah tabel atau distribusi frekuensi itu. Nah, yang pertama ada namanya interval kelas. Interval kelas itu apa? Ya, interval kelas berarti ini ya. Jadi angka 16 sampai 25 ini disebut interval kelas. Jadi dalam contoh ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 interval kelas. Nah, yang berikut ada namanya batas kelas. Nah, batas kelas itu apa? Nah, jadi batas kelas itu ada dua, ada batas bawah dan batas atas, gitu kan? Jadi kalau batas bawah angka 16 ini misalnya, ini bukan batas tapi limit ya. Di batas bawah itu dia rumusannya kan kalau batas bawah ini selalu limit atas ya. Saya kasih singkat aja ya, di batas bawah BB ya gitu. Jadi ya ini batas ini disebut limit ya. Ini limit bawah kelas interval pertama atau limit bawah interval kelas pertama ya. Limit bawah yang 25 ini limit atasnya, gitu kan. Jadi kalau batas bawah itu berarti limit bawah ini, batas bawah ya, berarti 16 ini mesti
dikurang ya, dikurang ketelitian data. Nah, karena data kita bilangan bulan, maka ketelitiannya itu 0,5, gitu kan? Nah, gitu. Nanti kalau angka kita 2 desimal, berarti ketelitian datanya 0,05. Kalau data kita 3 digit ya, atau 3 desimal, maka 0,0005, begitu ya. Nah, nanti dapatnya dia batas bawah kelas interval pertama itu adalah 15,5, gitu ya, 15,5. Selanjutnya ada batas atas ya. Kalau batas atas itu, oke, saya misalnya buat BA ya, maka dia kita lihat ini mesti limit atas kelas itu berarti 25 ini ya. Nah, itu limit atasnya kan, ditambah ketelitian datanya lagi berarti tambah 0,5. Jadi limit atasnya itu adalah 25,5. 25,5 itu yang disebut dengan batas kelas ya. Jadi ada batas bawah dan batas atas. Nah, selanjutnya ada nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas itu adalah ini ya, batas, bukan batas ya, tetapi limit ya, limit bawah dan limit atas dibagi 2. Jadi kita mencari yang disebut dengan nilai tengah kelas itu adalah kita mencari tengah-tengah dari 16 dan 25 itu misalnya kan. Kita fokus di interval kelas pertama dulu ya, perlakuannya sama dengan interval kelas yang lain kan, berarti nilai tengah ya, biasa dikasih simbol X, Y ya dalam tabel distribusi frekuensi. Misalnya untuk kelas pertama berarti kan 16 ini, nah, ditambah 25 ya, itu berarti ya dibagi 2 gitu kan. 2 itu ya kita hitung kan, nah, 16 tambah 25 dibagi 2 gitu kan. Nah, katanya berapa gitu kan, katanya 20,5. Berarti nilai tengah dari interval kelas distribusi frekuensi untuk interval kelas pertamanya itu adalah 20,5 gitu kan. Nah, jadi nanti bisa diteruskan ke interval kelas yang lain misalkan. Nah, panjang kelas itu adalah dari batas bawah sampai batas atas ya, atau bisa dikurangkan langsung ya. Kalau kita pakai batas maka panjang kelas itu bisa disebut P ya, itu bisa langsung dikurangkan ya, batas atas dikurang batas bawah gitu kan. Jadi bisa kita kurangkan langsung ini 25, tapi ini kurangkan ya kan, 25,5 dikurang kan 25,5 gitu kan. Nah, dikurang, nah itu 15,5 gitu kan. Oh, berarti panjang kelas panjang interval kelas dari distribusi frekuensi 10 gitu kan. Gitu. Jadi jangan kurangkan 25 kurang 16 ya, bisa. Kalau mau dikurangkan ini limit ini mesti ditambah 1. Karena yang dimaksud dengan panjang kelas itu adalah ada berapa banyak data yang bisa masuk dalam interval kelas itu. Nah, sini ada 10 dia. Kalau kita hitung kan 16, 17, 18 gitu kan. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ada 10. Itu pengertian panjang kelas. Bisa jelasin untuk istilah pentingnya dulu. Oke, kita lanjut sekarang. Selanjutnya kita masuk ke cara membuat tabel distribusi frekuensi ini. Ini hanya cara cara standar ya. Sebenarnya kan khususnya dalam menentukan poin 2 ini nanti kan menentukan banyak kelas interval itu ya. Ada satu aturan yang disebut dengan rumus empiris Sturges. Yang penting kita paham dulu tahapan-tahapannya atau step-stepnya, langkah-langkahnya. Langkah pertama itu kita tentukan dulu range atau jangkauan dari data tunggal kita atau data mentah kita. Maka caranya nilai tertinggi data atau data maksimum itu dikurang nilai minimumnya. Paling besar berapa, paling kecil berapa dikurang. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi banyaknya kelas interval atau interval kelas ya dengan rumus
Turges. Nah, ini merupakan standar yang digunakan ya, dengan rumus K. K itu adalah banyaknya interval kelas ya. 1 tambah 3,3 dikali log N, dimana N ini banyaknya data mentah kita. Kalau dalam contoh tadi 35 berarti log dari 35 kan. Nah, tapi ini hanyalah rumus yang kalau tidak ada ketentuan dalam perintah suatu soal atau masalah, bikin distribusi frekuensi dengan misalnya bisa saja ditentukan, bikin dia menjadi 5 kelas interval atau 5 interval kelasnya, bisa 6, bisa 7 atau terserah demi kepentingan untuk apa kelas interval atau distribusi frekuensi itu dibuat. Nah, secara ideal biasanya banyaknya interval kelas itu standar yang paling ideal itu antara 5 sampai ya katakan 15 ya. 5 sampai 15 gitu. Kalau di bawah 5 itu terlalu sedikit, di atas 15 sudah terlalu banyak sebuah distribusi frekuensi yang interval kelasnya seperti itu. Di bawah 5 itu terlalu sedikit ya. Dia akan memuat banyak panjang kelasnya kan panjang. Nah, kalau terlalu banyak juga interval kelasnya, itu juga tidak efektif ya. Jadi standarnya itu dari 5 sampai 15 gitu, atau 12 sudah termasuk banyak juga ya, mungkin 12 gitu ya. Nah, hanya kalau misalnya tidak ada ketentuan tentang atau tidak ditentukan banyak kelasnya, maka kita gunakan ini. Artinya tergantung dari banyaknya data. Kalau kita gunakan rumus ini, maka dia akan jatuh pada pilihan bahwa banyak kelas kita itu sudah ideal. Itu maksudnya, itu langkah kedua ya. Langkah ketiga itu berikutnya. Oke. Nah, kita menentukan panjang kelas ya, dengan rumus rentang atau jangkauan tadi dibagi banyaknya kelas. Nah, hasil akhir itu sebaiknya dibulatkan ke atas ya, sesuai ketelitian data. Dibulatkan ke atas tujuannya agar nanti data-data itu tercakup dalam interval kelas itu. Sama sebenarnya dengan yang tadi ini juga ya, untuk menentukan ini ya, ini juga banyaknya data dibulatkan ya, sebaiknya dibulatkan ke atas juga tadi hasil hitungan dengan aturan Sturges itu kan. Nah, selanjutnya sudah tinggal kita menentukan limit bawah kelas interval pertama. Nah, menentukan limit bawah itu bisa data minimum menjadi limit bawah kelas, bisa juga di bawah dari limit bawah kelas interval pertama ya. Tetapi syaratnya data terbesar harus masuk di kelas interval paling besar, itu syaratnya. Nah, tapi ada ini hanya persyaratan tambahan dari saya, usahakan jarak ya, usahakan saja jarak dari limit bawah terhadap data minimum dan jarak limit atas ke data maksimum itu tidak jauh berbeda atau selisih 1 ya, gitu, supaya jangan timpang maksudnya. Nah, sudah tentukan limit atas kelas interval pertama tentu dengan rumus panjang kelas tadi. Kalau kita bilangan bulat, berarti limit bawah kelas ditambah P kurang 1 atau panjang kelas dikurang 1 ya. Kalau biar gampang gitu. Jadi kalau limit bawah kelas kita 21, panjang kelas katakanlah 9, begitu, berarti 21 tambah 9 kurang 1, 21 tambah 8. Berarti di atasnya itu 29 gitu kan. Sudah. Nah, tentukan frekuensi dari masing-masing kelas dengan cara turus ya. Dulu digunakan cara turus ya, tapi sekarang ini kan sudah serba bisa ya, bisa mempergunakan aplikasi pengolah angka dengan cara cepat. Yang penting kita sudah tahu dulu interval kelasnya ya. Oke, kita masuk aja ke contoh cara membuat. Oke, baik, kita masuk ke contoh yang sudah ada ya. Ya ini ya, mari kita coba ambil contoh data sebelumnya yang data mentah ini. Nah, selanjutnya saya sudah cek di sini ya, kita cek dulu data maksimum dan minimumnya. Data maksimumnya itu 74 ya. Data maksimumnya 74 ini, dan data minimumnya itu ada 16.
misalnya kita hitung rentangnya kan, berarti kan 74 dikurang 16 ya, hanya 58 ya. Nah, langkah pertama atau step pertama. Step kedua kita menentukan banyaknya interval kelas ya. Karena dari di awal kan misalnya muncul pertanyaan, dibuatlah distribusi frekuensi dari data mentah berikut. Tidak ditentukan, kamu bikin 7 kelas, 8 kelas, maka kita mempergunakan ini aturan Sturges ini ya. K sama dengan 1 tambah 33, log n ya, dimana jumlah data mentah kita tadi 35 kan seluruhnya n nya. Nah, berarti kita hitung sekarang, berarti K itu sama dengan 1 tambah 3,3 dikali logaritma 35. Nah, dalam perhitungannya ini 3,3 kita kali dulu ya dengan logaritma 35 itu. Jangan ditambahkan ya, salah kalau 1 tambah 3,3 ya. Baru dikali ini salah. Jadi ini kali dulu. Jadi 3,3 dikali 1,540680 ini ya. Baru ditambahkan 1. Jadi 1 tambah 5,09542456 ya, sama dengan 6,09542455. Nah, ini kita bulatkan ke atas ya, menjadi 7 ya. Jangan ke bawah ya, karena harapannya supaya nanti angka 16 dan angka ekstrimnya itu kan minimum dan terbesarnya itu masuk dalam interval kelas. Kalau di contoh sebelumnya kan dia cuma 16 ya, dia bulatkan ke bawah ya, tapi dia tambahkan panjang kelasnya juga sih, bisa juga ya. Nah, kita pakai yang 7 interval kelas untuk data ini ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga ya. Nah, langkah ketiga kita itu, langkah ketiga itu kita, nah ya, nah ini, jadi kita tentukan panjang kelas ya. Jadi B itu sama dengan tadi rentang dibagi banyaknya interval kelas, berarti 58 dari rentang dibagi 7 dapat 8, ini juga kita bulatkan kata saya. Jadi panjang kelas itu 9 ya. Nah, sekarang step 5 sekaligus bisa ya. Jadi kita bisa menentukan limit bawah interval kelas pertama ya. Bisa nilai minimum itu menjadi limit bawahnya. Contoh di sini ya 16 itu kan. Nah, tinggal kita tentukan limit atas, baru susun lagi ke kelas ke interval kelas kedua kan. Nah, gitu. Jadi ini kan kita berbicara bilangan bulat ya, jadi interval nanti ditambah 1 aja nih, jawabannya ditambah 1 gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau 1 digit berarti tambah 0,1 ya, 2 digit ditambah 0,01 gitu ya. Gitu dia. Jadi dapatnya seperti ini ya. Jadi 26 ke 24. Kenapa? Karena panjangnya kelasnya 9. Kalau kita hitung dari 16 ke 24 ini kan artinya tadi kan seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada 9 data yang bisa masuk di kelas ini ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 gitu kan. Nah, kalau kita buat dia sebanyak 7 kelas tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka di kelas interval terakhir itu data maksimumnya itu atau limit atas dari 78 ya. Nah, ini kalau kita lihat jarak antara limit bawah kelas interval pertama atau interval kelas pertama terhadap data minimum kita 0 ya, 16, karena data kita 16. Sementara data kita limit atas ya, kelas interval ke-7 atau interval kelas ke-7 itu 78. Sementara data terbesar kita tadi 74. Itu dari penjelasan tambahan bisa kita bermain di sini atau bisa mengaturnya sedemikian rupa. Maka ini saya rubah aja gitu, supaya nanti jaraknya tidak jauh beda gitu. Maksudnya sih itu. Jadi karena tadi 78, data terbesar kita 74 ya, limit atas di sini kelas interval kelas ke-7 itu 78 ya sudah, selisihnya ada 4, saya bagi 2 ya, berarti 16 dikurang 2 ya, menjadi 14 ya. Jadi kita mulai saja limit bawah interval kelas ke 14.
dengan panjang kelas yang sama 9. Nah, dia seperti ini. Jadi 14 ke 22 kan, 23 ke 31 kan, 32 ke 40, 41 ke 49 kan. Nah, nanti limit atas ya, bukan batas, saya ulang, yang limit atas kelas interval ke-7 atau interval kelas ke-7 76. Kan kalau kita lihat jarak 14 ke 16 itu 2, jarak 76 ke 74 itu sama dengan 2. Jadi ini ya ideal sekali kan. Nah, itu maksudnya. Nah, setelah kita menemukan sudah menemukan kelas-kelas interval itu dengan aturan Sturges ya, dengan sesuai tahapan-tahapan itu, kita tinggal ke tahap berikutnya aja, yaitu menentukan frekuensi dari data mentah itu yang terdapat di setiap interval kelas ini ya. Langkah menentukan frekuensi setiap interval kelas ini kan, ini data mentah kita. Nah, kita coba menentukannya di program Excel ya. Apa itu turus? Bagaimana cara turus itu nanti kita cek di Excel ini ya. Oke, kita coba di, kebetulan saya sudah pindah di sini ya, di Excel saja. Ini kan, ini interval kelasnya. Nah, sekarang kalau cara turus itu artinya manual ya. Jadi kita memasukkan angka-angka ini ya, jumlahnya ada berapa dimasukin sesuai dengan itu tadi kan, dikaitkan dengan interval kelasnya masing-masing. Oke, cara mudahnya 48 ini ya, kita lihat sana di mana posisi 48 di kelas yang 41 sampai 9. Buat sini satu garis dulu. Coret ini 32 berarti di sini ya. Oke, ketiga kan. Coret ini oke 46 berarti 41 sampai 49. Sini 2. Coret ini 6 ya. 27 ya, berarti antara 23 sampai 31 di sini kan. Ini 27 ya, 43 pas 1 sampai 9 ya, sini 1. Oke, coret nih 46. 46 itu 41 sampai 9 ya, di sini lagi kan. Coret oke, lagi 25 ya, 25 ke 23 sampai 31 ya, berarti di sini kan. Oke, di sini coret 25 pas 1 sampai 9. Nah, ada pas 1 sampai 9 kan sudah 5 kali ya, kita gabung aja di gini. Oke. 1 40 32 sampai 40 ya. Ini 58 berarti 50 sampai 58 yang 1 kan. Ini 16 betul sini ya. 12 sampai 22. Oke. 16 ya. 36 ya. 36 berarti antara 32 sampai 40. Sini 1 ya. Oke. Ada 36 nya. Selanjutnya 21. Oh, 21 berarti 14 sampai 22. Satu lagi ya. Ini oke 42 dia 41 sampai 49 oke 42 47 lagi ini 47 oke 55 ini 50 sampai 58 ya. Ini 60 ini 59 sampai 67 di sini oke nanti 58 berarti 50 sampai 58 ya. Dari 1 ke sana ini 46 berarti 1 sampai 49 dari sini ya. Oke 46 ya. Oke 46 lepas 1 sampai 9 ya. 1 dari sini nah, 44 itu oke 44 ya, pas 1 masih sampai 9 ya, berarti ini 5 ya. Oke ada 63 oke 63 itu 59 sampai 67 ya. Dari sini 66 di 59 sampai 67 ya. Ya 28 berarti 23 sampai 31 di sini. Oke. Selanjutnya coret 28 nya kan 56 ya. Jadi 50 sampai 58 garis tadi 6 50 ya, 50 sampai 58 berarti kelompokkan dia mana nih 20 21 berarti 14 sampai 22 dari sini ya. 21 56 itu berarti 50 sampai 58 ya. Di sini selanjutnya cara 56 nya ya 55 50 sampai 58 satu dari sini 55 25 ya 23 sampai 31 maaf ya.
74. Nah 74 sini ya, 68 sampai 76. 74-nya 3 itu 1 sampai 9 kan. Nomor 3 37 jadi 32 sampai 40 ya. Ya 51 itu ini ya 50 sampai 58 53 itu ya 50 sampai 58 9 ya 39 itu ya 39 32 sampai 40 jadi dia 5. Oke, ya. Oke, sudah tinggal kita menghitung terus ini dan kita masukkan dalam frekuensi ini, ya kan? Berarti 14 sampai 22 itu ada 3, kan? 23 sampai 31 itu ada 4, kan? 32 sampai 40 atau ada 5, kan? 1 sampai 9 tadi ada 10, gitu kan? 50 sampai 58 tadi itu ada berapa? 9, 56 sampai 67 itu ada 3 dan 68 sampai 76 itu ada 1. Jadi ini kalau kita jumlahkan mesti pas 35 ya. Oke, kita jumlahkan dia kan. Ya, kita coba jumlahkan turun itu 35 ya. Gitu ya, cara turun saya kira bisa mengerti sehingga kita sudah menemukan tabel frekuensi lengkap dengan interval kelas dan frekuensinya. Nanti tinggal kita lengkapi dengan batas-batas nilai tengah ya, dan frekuensi relatif, frekuensi absolut itu nanti dalam pembelajaran video berikutnya gitu. Nah di sini itu tadi cara manual. Nah bagaimana kalau sebenarnya bisa dengan mempergunakan Excel ya, bisa juga ya sebenarnya, karena data ini sudah saya ketik di ini ya, di Excel ini juga data mentahnya. Kita coba dengan mensort data atau mengurutkan data itu dari terkecil ke terbesar, itu bisa juga sih sebenarnya ya. Jadi kita coba ya. Oke, jadi saya buang dulu ini ya. Oke, jadi ini data yang saya sudah sudah copy ya, yang ke-35 data itu saya kopikan di sini ya. Nah sekarang data ini masih urutannya kan masih acak nih ya, sesuai urutan tadi 48, 32 gitu kan gitu. Jadi coba kita sort ya dengan data sort ya. Oke, kolom B ya, kita mulai dari yang terkecil ke terbesar. Oke, nah ini kan. Nah, sekarang data yang sama itu tadi, tapi sudah berurut dia ya, dari terkecil ke terbesar. Itu lebih mudah ya. Nah, tinggal kita lihat di sini kan. Nah, berapa sih 14 sampai 22 mana tuh? Oh di sini batasnya itu kan berapa? 1, 2. Oh ada 3 di situ sini. Kan 2 selanjutnya 23 sampai 31 kita tes sampai 31. Oh sampai di sini ya, itu 1 dari sini ya, 1 2 3 4 gitu kan, 4 ya. Oke, ada 4 tuh. Nah yang angka ini 3 dipindahkan ke sini ya, 4 ini dipindahkan ke sana gitu ya. Nah gitu, jadi ngitungnya setelah memang lebih mudah sih kalau data itu sudah diurutkan dari besar ke terkecil, dari terkecil ke terbesar. Boleh bentuk juga sama untuk memudahkan. Misalnya berikut yang 5 ini yang mana sih ya, 32 kita lihat sini hanya berarti 32 sampai 40 tadi kan. Nah, 40 ini berarti masuk itu nih 1 2 3 4 5. Oh ada 5. Nah gitu seterusnya. Oke, kira cukup jelas lah ya. Dari tabel tadi kita sudah menemukan apa, kelas interval dan frekuensinya. Nah, ini dia. Kalau ini kita copy ya, kita masukin di tadi ya. Ini dia. Boleh dalam gambar, boleh dalam teks ya. Copy dalam gambar ya. Oke. Ini hasil. Selesai kita punya, nanti ya tinggal kita nanti kita tinggal cukupkan ini ya, besar teksnya ya,
Nah, masalah desain sih ya. Kita desain secara umum ya. Ini warnanya ini interval kelas dan frekuensi dari data itu. Memang berbeda ya dari apa yang dicontoh kita sebelumnya itu kan. Kalau kita lihat kan di slide 2 slide 2. Ini beda kan 16 25. Jadi kan 1 2 3 4 5 6. Kita 7 kelas. Enggak apa-apa. Ini kan. Apakah wajib? Pertanyaan muncul. Apakah wajib mesti seperti ini, Pak? Interval kelas dari data ini enggak selalu. Mungkin ini memang dia membuatnya hanya 6 kelas, sehingga panjang kelasnya ditambahkannya kan 16 sampai 20 berarti 10. Gitu ya, enggak selalu tuh. Ini menjadi wajib. Ya, tetapi standarnya dengan mempergunakan aturan Sturges atau setelah kita mengikuti apa tadi kita menemukan ini. Ya itu materi cara membuat distribusi frekuensi ya. Minimum kita sudah tahu dulu apa itu distribusi frekuensi, ya, istilah-istilah itu kesimpulan kita pada materi ini. Kalian sudah tahu apa itu distribusi frekuensi, istilah-istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi dan cara membuat distribusi frekuensi dengan standar dengan mempergunakan di mana banyak interval kelas dengan aturan Sturges gitu kan. Gitu. Saya kira begitu. Nanti kita ketemu lagi nanti pada materi berikutnya. Tentu kita akan melengkapi ini interval kelas ini kita gunakan dan melengkapi. Nanti akan kita hitung misalnya batas bawah, batas atas gitu kan, setiap kelas interval. Terus ini frekuensi apa, karena ada istilah frekuensi yang lain. Kalau ini kan disebut frekuensi absolut ya semuanya. Nanti ada frekuensi relatif, frekuensi kumulatif gitu ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.